Perhatikan dia, jika dia kencing seperti laki-laki, maka dia orang laki-laki, dan jika dia kencing seperti perempuan, maka dia orang perempuan. Amir bin Zarif berkata, "Hai Sukailah, pergilah sore hari sesudah waria tersebut atau pergilah pagi hari, demi Allah engkau telah memberi jalan keluar atas persoalan ini." Keesokan harinya, Amir bin Zarif menemui manusia dan memutuskan persoalan tersebut berdasarkan petunjuk Sukailah. Bab 24. Penguasaan Qushay bin Kilab atas Makkah, penyatuan Quraisy, dan dukungan Quda'ah. Qushay bin Kilab mengalahkan para Sufah. Ibnu Ishaq berkata, pada tahun itu, para Sufah bekerja seperti biasanya, karena orang-orang Arab telah mengetahuinya, dan itu adalah agama menurut mereka pada masa orang-orang Jurhum, Khuza'ah, dan pemerintahan mereka. Pada saat mereka bekerja seperti biasanya, mereka didatangi Qushay bin Kilab diikuti orang-orang dari Quraisy, Kinanah, dan Qada'ah di Aqobah. Qushay bin Kilab berkata kepada mereka, "Kami lebih berhak menangani urusan ini, haji, daripada kalian." Kemudian terjadilah perang besar di antara mereka. Di akhir perang, para Sufah kalah, dan Qushay bin Kilab berhasil mengalahkan mereka, dan merampas apa yang ada di tangan mereka. Penyerangan Qushay bin Kilab terhadap Khuza'ah, Bani Bakar, dan penyelesaian perkara mereka. Ibnu Ishaq berkata, ketika itu, Khuza'ah dan Bani Bakar menghindar dari Qushay bin Kilab. Mereka sadar, Qushay bin Kilab juga akan melarang mereka menangani penyelenggaraan haji sebagaimana ia melarang Sufah, dan akan menjauhkan mereka dari Ka'bah dan pengurusan Makkah. Ketika Khuza'ah dan Bani Bakar menjauh dari Qushay bin Kilab, maka Qushay bin Kilab memperlihatkan sikap permusuhannya kepada mereka, dan sepakat untuk memerangi mereka. Khuza'ah dan Bani Bakar juga keluar dari markasnya untuk menghadapinya. Kedua belah pihak bertemu, kemudian mereka bertempur habis-habisan, hingga jatuh korban yang banyak di kedua belah pihak. Setelah itu, kedua belah pihak mengajak berdamai, dan persoalan mereka diputuskan oleh seseorang dari Arab. Kemudian membawa persoalan mereka kepada Yamur bin Auf bin Ka'ab bin Amir bin Laits bin Bakar bin Abdumanat bin Kinanah. Yamur bin Auf memutuskan perkara, bahwa Qushay bin Kilab lebih berhak atas Ka'bah dan pengurusan Makkah daripada Khuza'ah, bahwa semua darah Khuza'ah dan Bani Bakar yang ditumpahkan Qushay bin Kilab tidak ada kewajiban membayar ganti rugi, dan bahwa semua darah Quraisy, Kinanah dan Quda'ah yang ditumpahkan Khuza'ah dan Bani Bakar terdapat ganti rugi yang harus dibayarkan, serta Qushay bin Kilab diberi kebebasan untuk mengurusi Ka'bah dan Makkah. Sejak saat itu, Yamur bin Auf dinamakan Asy-Syadak, karena ia menggugurkan kewajiban membayar ganti rugi darah. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Asy-Syadak. Qushay bin Kilab menjadi penguasa Makkah. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Qushay bin Kilab berkuasa atas Ka'bah dan Makkah. Ia memboyong kaumnya dari negeri mereka ke Makkah. Ia menjadi raja bagi kaumnya dan penduduk Makkah. Kendati begitu, ia tetap mengizinkan orang-orang Arab mengerjakan apa yang sudah biasa mereka kerjakan, karena ia melihatnya sebagai agama yang tidak boleh diubah. Ia mengizinkan keluarga Safwan, Atwan, An-Nasa'ah, dan Murrah bin Auf mengerjakan apa yang biasa mereka kerjakan, hingga datanglah Islam yang kemudian menghapus itu semua. Jadi Qushay bin Kilab adalah orang pertama dari Bani Ka'ab bin Lu'ay yang menjadi raja yang ditaati kaumnya. Penjagaan Ka'bah, penguasaan sumur Zam-Zam sekaligus pemberian minum jamaah haji dengan air Zam-Zam, jamuan makan kepada jamaah haji, Da'ar an-Natwah ruang pertemuan, dan komando perang Quraisy sepenuhnya berada di tangan Qushay bin Kilab. Ia memegang seluruh kehormatan Makkah. Ia menjadi pemimpin Makkah, dan memposisikan setiap kaum dari Quraisy pada posisinya di Makkah sebagaimana sebelumnya. Sebagian orang menduga, bahwa orang-orang Quraisy tidak berani menebang pohon-pohon tanah suci di rumah-rumah mereka, kemudian Qushay bin Kilab dengan dibantu para pendukungnya menebang pohon-pohon tersebut. Orang-orang Quraisy hormat kepada Qushay bin Kilab karena ia menyatukan perpecahan dan mereka mendambakan bisa seperti Qushay bin Kilab. Seorang wanita tidak dinikahkan, salah seorang laki-laki dari Quraisy tidak menikah, orang-orang Quraisy tidak bermusyawarah membahas permasalahan yang terjadi pada mereka, dan mereka tidak memutuskan perang kepada kaum lain melainkan di rumah Qushay bin Kilab dan penanganan itu semua dilakukan salah seorang dari anaknya. Jika anak wanita telah menginjak usia balik, dan ingin mengenakan pakaian rumah, ia tidak memulai mengenakan pakaian tersebut kecuali di rumah Qushay bin Kilab. Qushay bin Kilab mengenakan pakaian tersebut kepada sang gadis, kemudian sang gadis mengenakannya dan pulang kepada keluarganya dengan mengenakan pakaian tersebut. Perintah Qushay bin Kilab kepada kaumnya Quraisy pada masa hidupnya dan sepeninggalnya adalah seperti agama yang harus diikuti dan mereka tidak boleh menggunakan selain perintah Qushay bin Kilab. Qushay bin Kilab membangun Da'ar an-Natwah untuk dirinya dan menjadikan pintunya dekat Ka'bah. Di Da'ar an-Natwah itulah orang-orang Quraisy memutuskan semua perkaranya.
Ibnu Hisham berkata, salah seorang penyair berkata, aku bersumpah bahwa Qusay dipanggil untuk mempersatukan dengannya Allah mempersatukan kabilah-kabilah dari Fler. Ibnu Ishaq berkata bahwa Abdullah bin Rashid berkata kepadaku dari ayahnya yang berkata, aku mendengar As-Saif bin Habab berkata bahwa ia mendengar seseorang berbicara dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketika itu menjabat sebagai khalifah tentang Qusay bin Kilab, penyatuannya terhadap Makkah, pengusirannya terhadap Khuza'ah dan Bani Bakar dari Makkah, penguasaannya terhadap Baitullah, dan kepemimpinannya di Makkah. Umar bin Khattab tidak membantahnya dan tidak pula mengcounternya. Ibnu Ishaq berkata, setelah Qusay bin Kilab berhasil mengakhiri perangnya, maka saudaranya, Rizah bin Rabiah pulang ke negerinya ditemani pengikutnya dari kaumnya. Syair Rizah bin Rabiah tentang pengusiran Khuza'ah. Rizah bin Rabiah berkata tentang jawabannya terhadap ajakan Qusay bin Kilab, ketika utusan Qusay datang. Kemudian ia berkata, penuhilah ajakan kekasihmu. Kami segera berangkat kepadanya dengan mengendarai kuda yang kencang iarinya. Kami berjalan dengan kuda tersebut malam hari hingga pagi hari kami bersembunyi di siang hari agar kami tidak dilihat oleh musuh. Kuda-kuda tersebut sangat kencang seperti jalannya sekawanan burung. Mereka semua ikut merespon ajakan utusan Qusay. Kami kumpulkan rahasia dari 2 gunung Ashimas dan kami kumpulkan orang dari setiap kelompok. Duhai kalian sekawanan kuda, tidak ada satu malam pun engkau seperti 1000 kuda yang berjalan cepat dengan enteng kaki ketika kuda-kuda tersebut melintasi Asjar. Turun di tempat pemberhentian unta. Melewati Ar-Rikan dari Warikan. Melintasi Al-Arj. Kuda-kuda melintasi genangan air yang tidak pernah dilaluinya. Mereka diobati di Mar selama bermalam-malam. Kami dekatkan kuda-kuda yang banyak anak-anaknya dengan harapan mereka mencuri kuda-kuda yang banyak meringkik ketika kami tiba di Makkah. Kami perbolehkan pasukan membunuh kabilah demi kabilah. Kami perangi mereka, dan kami bunuh mereka dengan ketajaman pedang-pedang. Kami pukul mereka bak kekerasan burung elang. Persis seperti orang kuat memukul orang lemah. Kami bunuh Khuza'ah dan Bakar di negerinya sendiri. Kami bunuh generasi demi generasi. Kami usir mereka dari negeri raja. Sebagaimana mereka tidak boleh menempati dataran rendah tawanan perang, mereka berada dalam ancaman pedang dan kami sembuhkan semua orang yang sakit. Syair Salabah Al-Qudai. Salabah bin Abdullah bin Zubyan bin Al-Harts bin Sa'ad Huzaim Al-Qudai berkata tentang perintah Qusay bin Kilab ketika ia mengajak mereka berperang kemudian ajakannya direspon. Kami bawakan kuda-kuda yang kencang larinya. Kuda-kuda tersebut berjalan cepat dari anak bukit Al-Jinab menuju 2 gua Tihamah. Kemudian kami dari Al-Faifah, berjumpa di lembah yang runtuh. Adapun para sulah yang waria, mereka meninggalkan tempat-tempat mereka karena takut terpukul. Bani Ali bangkit ketika mereka melihat kami memegang pedang-pedang mereka seperti unta yang kebingungan. Oh. Bab 25. Syair Qushay bin Kilab. Qusay bin Kilab berkata, aku anak Ashimin dari Bani Luwai. Rumahku di Makkah dan di dalamnya aku tumbuh. Sungguh, Ma'at telah mengetahui sungai dan aku senang kepada marwanya. Aku tidak menang jika tidak terkumpul di dalamnya anak-anak Qoizar dan An-Nabit. Riza adalah penolongku dan dengannya aku berjaya, tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Aku tidak takut disiksa, selagi aku hidup. Rizah bin Rabiah, Nahat, Hautakah, dan syair Qusay bin Kilab. Ketika Rizah bin Rabiah tiba di negerinya, Allah membentangkan kekuasaannya dan membentangkan kekuasaan Hunna. Keduanya adalah kabilah Atsra pada saat itu. Belum lama Rizah bin Rabiah menginjakkan kakinya di negerinya, ia terlibat konflik dengan Nahat bin Zaid dan Hautakah bin Aslum. Keduanya adalah 2 kabilah di Quda'ah. Rizah bin Rabiah mengancam mereka hingga akhirnya mereka pergi ke Yaman dan diusir dari negeri-negeri Quda'ah. Setelah itu mereka menetap di Yaman. Qusay bin Kilab berkata ia menyukai Quda'ah, kemajuannya, persatuannya, dan karena ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan Rizah. Juga karena mereka mempunyai jasa kepadanya ketika mereka menyambut seruannya untuk menolongnya, ia mengungkapkan ketidaksenangannya atas tindakan Rizah terhadap Quda'ah. Ketahuilah, adakah yang bersedia menyampaikan pesanku kepada Rizah? Sungguh, aku membencimu karena 2 hal. Aku membencimu karena tindakanmu terhadap Bani Nahat bin Zaid, juga karena engkau memisahkan mereka denganku. Dan Hautakah bin Aslum, jika ada kaum yang menyakiti mereka, maka mereka telah menyakitiku. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan bahwa syair-syair di atas adalah syair-syair Zuhair bin Jinab Al-Kalbi. Qusay bin Kilab mengistimewakan anak sulungnya, Abduda'ar. Ibnu Ishaq berkata, ketika Qusay bin Kilab sudah kian tua dan tulang-tulangnya semakin lemah, Abduda'ar adalah anak sulungnya. Abdu Manaf telah meroket namanya sejak ayahnya masih hidup. Setiap orang memilih jalannya sendiri-sendiri, Abdul Uzza dan Abdu. Qusay bin Kilab berkata kepada anak sulungnya, Abduda'ar, demi Allah, anakku, aku pasti akan menyusulkanmu kepada mereka, kendati mereka lebih terhormat daripada engkau.
Seorang pun dari mereka tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah hingga engkau yang membuka Ka'bah untuknya. Orang Quraisy tidak boleh memasang bendera perang kecuali di tanganmu. Seorang pun di Makkah tidak boleh minum kecuali dari airmu. Tidak ada seorang pun dari jamaah haji memakan makanan kecuali dari makananmu. Orang-orang Quraisy tidak boleh memutuskan satu persoalan pun kecuali di rumahmu. Setelah itu, Qusay bin Kilab memberikan rumahnya kepada Abdu Da'ar, yaitu Da'aran Natwah, tempat orang-orang Quraisy memutuskan seluruh persoalan di dalamnya. Selain itu, hak menjaga Ka'bah, bendera perang, memberi minum jamaah haji, dan menjamu mereka diserahkan Qusay bin Kilab kepada Abdu Da'ar. Untuk menjamu jamaah haji pada setiap musim haji, orang-orang Quraisy memberikan sebagian hartanya kepada Qusay bin Kilab, kemudian dana yang telah terkumpul digunakan untuk membuat makanan bagi jamaah haji, kemudian makanan tersebut dimakan siapa saja di antara jamaah haji yang tidak memiliki bekal. Dana tersebut diwajibkan Qusay bin Kilab kepada orang-orang Quraisy. Ketika Qusay bin Kilab memerintahkan kewajiban tersebut, ia berkata kepada orang-orang Quraisy, "Hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kalian tetangga-tetangga Allah, penduduk rumahnya, dan penghuni tanah haram. Sesungguhnya jamaah haji adalah tamu-tamu Allah, dan pengunjung-pengunjung rumahnya. Mereka tamu-tamu yang layak dimuliakan. Oleh karena itu, buatkan makanan dan minuman untuk mereka pada hari-hari haji hingga mereka meninggalkan negeri kalian." Orang-orang Quraisy menuruti perintah Qusay bin Kilab. Untuk itu, dalam setiap tahun, mereka memberikan sebagian hartanya kepada Qusay bin Kilab, kemudian dana yang telah terkumpul digunakan untuk membuat makanan jamaah haji pada hari-hari Mina. Hal ini mulai berlaku sejak zaman jahiliyah hingga Islam datang, kemudian diberlakukan Islam hingga zaman sekarang. Makanan tersebut disiapkan untuk jamaah haji oleh Sultan pada setiap tahun di Mina hingga jamaah haji menyelesaikan aktivitas hajinya. Ibnu Ishaq berkata, perihal Qusay bin Kilab, ucapannya kepada Abdu Da'ar, dan haknya yang ia berikan kepada Abdu Da'ar disampaikan kepadaku oleh Abu Ishaq bin Yasar dari Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhum. Abu Ishaq bin Yasar berkata, bahwa aku mendengar Al-Hasan bin Muhammad mengatakan yang demikian kepada seseorang dari Bani Abdu Da'ar yang bernama Nubai bin Wahbe bin Amir bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdu Manaf bin Abdu Da'ar bin Qusay. Al-Hasan bin Muhammad berkata, Qusay bin Kilab menyerahkan semua persoalan kaumnya yang selama ini ia pegang kepada Abdu Da'ar, karena Qusay bin Kilab tidak boleh ditentang, dan apa saja yang diperbuatnya tidak boleh dilawan. Bab 26. Konflik orang-orang Quraisy sepeninggal Qusay bin Kilab dan perjanjian Al-Muthayyibin. Konflik sesama anak keturunan Qusay. Ibnu Ishaq berkata, setelah Qusay bin Kilab meninggal dunia, kepemimpinan atas kaumnya dan kaum-kaum yang lain dipegang anak-anak Qusay bin Kilab. Namun mereka membagi-bagi Makkah, setelah sebelumnya disatukan Qusay bin Kilab. Mereka membagi-bagi Makkah untuk kaum mereka dan sekutu-sekutu mereka, dan bahkan menjualnya. Orang-orang Quraisy ikut terlibat dengan mereka dalam hal ini dan tidak ada konflik antara mereka. Namun setelah itu, Bani Abdu Manaf bin Qusay, yaitu Abdu Syams, Hashim, Al-Muthalib, dan Naufal bersatu untuk merebut hak-hak yang selama ini dipegang Abdu Da'ar bin Qusay. Qusay bin Kilab sengaja memberikan hak-hak tersebut kepada Abdu Da'ar. Hak-hak tersebut adalah hak menjaga Ka'bah, komando perang, memberi minum jamaah haji, dan menjamu mereka. Bani Abdu Manaf, Hashim, Al-Muthalib, dan Naufal berpendapat bahwa mereka lebih berhak atas hal-hal tersebut daripada Abdu Da'ar, karena mereka lebih terhormat, dan lebih utama di kaumnya. Akibatnya, orang-orang Quraisy pun terpecah belah. Kelompok yang sependapat dengan Bani Abdu Manaf berkata, bahwa Bani Abdu Manaf lebih berhak atas hak-hak tersebut daripada Bani Abdu Da'ar, karena kedudukan Bani Abdu Manaf di kaumnya. Kelompok yang sependapat dengan Bani Abdu Da'ar berkata, bahwa apa yang telah diberikan Qusay bin Kilab kepada mereka tidak boleh diambil lagi dari mereka. Pemimpin Bani Abdu Manaf adalah Abdu Syams bin Abdu Manaf, karena ia orang tertua di Bani Abdu Manaf, sedang pemimpin Bani Abdu Da'ar adalah Amir bin Hashim bin Abdu Manaf bin Abdu Da'ar. Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, Bani Zuhroh bin Kilab, Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab, dan Bani Al-Harts bin Fir bin Malik bin An-Nadr berpihak kepada Bani Abdu Manaf. Sedang Bani Mahzum bin Yakatzah bin Murrah, Bani Sam bin Amr bin Husais bin Ka'ab, Bani Jumah bin Amr bin Husais bin Ka'ab, dan Bani Adi bin Ka'ab berpihak kepada Bani Abdu Da'ar. Sedang Amir bin Luwai dan Muharib bin Fir tidak berpihak kepada kelompok manapun. Perjanjian Al-Muthayyibin. Ibnu Ishaq berkata, Bani Abdu Manaf mengeluarkan mangkok yang penuh dengan parfum. Mereka mengaku bahwa sebagian wanita-wanita Bani Abdu Manaf memberikan mangkok tersebut kepada mereka, kemudian mereka meletakkan mangkok tersebut di samping Ka'bah. Setelah itu, mereka semua mencelupkan tangannya ke dalam mangkok tersebut dan mereka saling berjanji bersama sekutu-sekutu mereka. Mereka mengusapkan tangannya ke Ka'bah untuk menguatkan pendirian mereka. Oleh karena itu, mereka dinamakan Al-Muthayyibin, orang-orang yang berparfum. Persekutuan.
Ibnu Ishaq berkata, Bani Abduda'ar dan sekutu-sekutunya mengadakan perjanjian di samping Ka'bah, bahwa masing-masing dari mereka tidak akan mentelantarkan yang lain, dan tidak akan menyerahkan sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain. Mereka dinamakan 4v4/2 Aak sekutu. Kemudian masing-masing kabilah berbaris rapi untuk perang dan siap untuk memulai pertempuran. Bani Abdu Manaf disiap-siagakan untuk membantu Bani Saham. Bani Asad disiap-siagakan untuk membantu Bani Abduda'ar. Bani Zuhroh disiap-siagakan untuk membantu Bani Jumah. Bani Taim disiap-siagakan untuk membantu Bani Mahzum. Bani Al-Harts bin Fir disiap-siagakan untuk membantu Bani Adi bin Ka'ab. Setelah itu, mereka berkata, hendaklah setiap kabilah berpihak kepada kabilah yang didukungnya. Perdamaian. Ibnu Ishaq berkata, ketika mereka telah siap untuk bertempur, tiba-tiba masing-masing pihak mengajak pihak lain berdamai dengan suatu isi perdamaian, bahwa hak pemberian minum dan penjamuan jamaah haji diberikan kepada Bani Abdu Manaf, sedang hak penjagaan Ka'bah, komando perang dan Da'ar an-Natwah ruang pertemuan diberikan kepada Bani Abduda'ar seperti semula. Masing-masing pihak menyepakati klausul perdamaian, menerimanya, menahan diri dari perang, dan semuanya harus menghormati pihak yang terlibat dalam perdamaian. Mereka seperti itu hingga Islam datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satupun perdamaian semasa jahiliyah, melainkan Islam semakin menguatkannya. O00 Bab 27 Perjanjian Al-Fudhul. Ibnu Hisham berkata, adapun perjanjian Al-Fudul, maka Ziyad bin Abdullah Al-Bakai berkata kepadaku dari Muhammad bin Ishaq yang berkata, bahwa kabilah-kabilah Quraisy mengajak diadakannya perjanjian. Kemudian mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jutan bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay, karena kehormatannya dan ketaatannya. Pertemuan di rumah Abdullah bin Jutan dihadiri Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhroh bin Kilab, dan Taim bin Murrah. Mereka sepakat, bahwa jika mereka melihat orang yang teraniaya di Makkah, penduduk asli Makkah atau orang-orang yang datang ke Makkah, mereka harus berpihak kepadanya, dan orang-orang yang menganiaya orang tersebut harus mengembalikan apa yang diambilnya dari orang yang dianiayanya. Orang-orang Quraisy menamakan perjanjian tersebut perjanjian Al-Fudui. Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perjanjian Al-Fudul. Ibnu Ishaq berkata bahwa Muhammad bin Yazid bin Al-Muhajir bin Kunfus at-Taimi berkata kepadaku, ia mendengar Talha bin Abdullah bin Auf az-Zuhri berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku ikut menghadiri perjanjian di rumah Abdullah bin Jutan. Perjanjian tersebut lebih aku sukai daripada unta merah. Jika dalam Islam aku diundang untuk mengadakan perjanjian seperti itu, pas aku memenuhinya. Al-Husain radhiyallahu anhu mengancam Al-Walid bahwa akan menghidupkan perjanjian Al-Fudul. Ibnu Ishaq berkata bahwa Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Hadi Al-Laitsi berkata kepadaku bahwa Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harts at-Taimi berkata kepadanya, terjadi konflik perebutan harta di Zi al-Marwah antara Al-Husain bin Ali bin Abu Talib dengan Al-Walid bin Utbah bin Abu Sufyan yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Madinah. Telah diangkat menjadi gubernur oleh pamannya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Al-Walid berdalih kepada Al-Husain, bahwa ia lebih berhak atas harta tersebut karena ia gubernur. Al-Husain berkata kepada Al-Walid, aku bersumpah kepada Allah, engkau harus memberikan hakku atau aku mengambil pedangku, lalu aku berdiri di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian aku mengajak diselenggarakannya perjanjian Al-Fudul. Abdullah bin Az-Zubair yang ketika itu berada di tempat Al-Walid berdiri setelah Al-Husain berkata seperti itu, kemudian ia berkata, aku juga bersumpah dengan nama Allah, jika Al-Husain mengajakku mengadakan perjanjian Al-Fudul, pasti aku mengambil pedangku kemudian aku berpihak kepadanya hingga haknya diberikan kepadanya atau kita semua mati karenanya. Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harts at-Taimi berkata, aku mendengar bahwa Al-Miswar bin Mahramah bin Naufal az-Zuhri juga berkata seperti itu. Aku juga mendengar bahwa Abdurrahman bin Utsman bin Ubaidillah at-Taimi berkata seperti itu. Ketika hal ini didengar Al-Walid, ia langsung memberi Al-Husain akan haknya dan dengan lapang dada. Pihak-pihak siapa yang keluar dari perjanjian? Ibnu Ishaq berkata bahwa Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Hadi Al-Laitsi berkata kepadaku dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harts at-Taimi yang berkata bahwa Muhammad bin Jubair bin Mutim bin Adi bin Naufal bin Abdu Manaf, orang terpandai di Quraisy datang kepada Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam setelah Abdullah bin Az-Zubair terbunuh dan manusia berkumpul di tempat Abdul Malik bin Marwan. Ketika Muhammad bin Jubair telah masuk, Abdul Malik bin Marwan berkata kepadanya, hai Abu Said, bukankah kami dan kalian, Bani Abdu Syams bin Abdu Manaf, serta Bani Naufal bin Abdu Manaf ikut perjanjian Al-Fudul? Muhammad bin Jubair berkata, engkau lebih tahu tentang masalah tersebut. Abdul Malik berkata, engkau harus menjelaskan masalah ini dengan jujur, hai Abu Said. Muhammad bin Jubair berkata, demi Allah, kami dan kalian telah keluar dari perjanjian tersebut. Abdul Malik berkata, engkau benar. Hashim bin Abdu Manaf menjamu jamaah haji dan memberi minum kepada mereka.
Ibnu Ishaq berkata, kemudian tugas pemberian minum kepada jamaah haji dan penjamuan mereka dijalankan Hashim bin Abdu Manaf. Sebabnya, karena Abdu Syam adalah pengembara dan jarang sekali berada di Makkah. Telah miskin dan anaknya banyak. Menurut banyak orang, jika musim haji tiba, Abdu Syams berdiri di hadapan orang-orang Quraisy, kemudian berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kalian adalah tetangga-tetangga Allah dan penjaga rumahnya. Pada musim ini akan datang kepada kalian tamu-tamu Allah dan jamaah haji. Mereka tamu-tamu Allah. Tamu yang harus dihormati adalah mereka. Oleh karena itu, siapkan makanan untuk mereka, karena mereka harus menetap di Makkah. Demi Allah, jika aku mempunyai banyak uang, aku tidak akan membebani kalian." Kemudian orang-orang Quraisy mengeluarkan sebagian harta mereka sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Uang yang terkumpul dibuat untuk menyiapkan makanan bagi orang-orang haji hingga mereka meninggalkan Makkah. Di antara peninggalan Hashim bin Abdu Manaf. Menurut para ulama, Hashim adalah orang yang pertama meletakkan dua perjalanan bagi orang-orang Quraisy, perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Lah juga orang pertama yang memberi sarit roti yang diremuk dan direndam dalam kuah kepada jamaah haji di Makkah. Nama asli Hashim adalah Amr. Lah dinamakan Hashim, karena ia meremukkan. Hashim artinya meremukkan roti untuk kaumnya di Makkah. Salah seorang penyair Quraisy atau penyair Arab berkata, Amr adalah orang yang meremukkan roti untuk kaumnya kaum di Makkah yang miskin dan kering. Ia menentukan dua perjalanan di dalamnya. Perjalanan pada musim dingin dan perjalanan pada musim panas. Ibnu Hisham berkata bahwa pakar syair di Hijaz membacakan sebuah syair kepadaku, kaum di Makkah yang miskin dan kering. Al-Muthalib bin Abdu Manaf memberi minum orang-orang yang berhaji dan menjamu mereka. Ibnu Ishaq berkata, Hashim bin Abdu Manaf meninggal di Gaza, daerah di Syam ketika berdagang ke sana. Sepeninggal Hashim, tugas memberi minum kepada jamaah berhaji dan menjamu mereka diambil alih Al-Muthalib bin Abdu Manaf. Ia lebih kecil dari Abdu Syams dan Hashim. Al-Muttalib terhormat dan mulia di mata kaumnya. Orang-orang Quraisy menamakannya Al-Muthalib Al-Faudu, karena kedermawanannya dan keutamaannya. Ibu Abdul Muthalib. Ibnu Ishaq berkata, tiba di Madinah, Hashim bin Abdu Manaf menikah dengan Salma binti Amr, salah seorang dari Bani Adi bin An-Najjar. Sebelum menikah dengan Hashim bin Abdu Manaf, Salma binti Amr menikah dengan Uhayhah bin Al-Julah bin Al-Haris. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Al-Haris adalah anak Jahjabi bin Kulfah bin Auf bin Amr bin Auf bin Malik bin Al-Aus. Ibnu Ishaq berkata, pernikahan Salma dengan Uhayhah bin Al-Julah menghasilkan anak yang bernama Amr bin Uhayhah. Sebelumnya, Salma tidak mau menikah dengan laki-laki, karena kehormatannya di mata kaumnya, bahkan ia memberi syarat kepada kaumnya bahwa segala sesuatu berada di tangannya, jika ia tidak lagi menyukai suaminya, ia bebas meninggalkannya. Sebab Syaibah diberi nama Abdul Muthalib. Ibnu Ishaq berkata, Salma binti Amr melahirkan anak laki-laki untuk Hashim dan diberi nama Syaibah. Hashim meninggalkan anaknya, Syaibah dalam perawatan istrinya hingga mencapai usia balik atau sesudah mencapai usia balik. Setelah itu, paman Syaibah, Al-Muthalib datang kepadanya untuk mengambilnya dan mengirimkannya ke negerinya dan kaumnya. Salma berkata kepada Al-Muthalib, aku tidak akan mengirim Syaibah bersamamu. Al-Muthalib berkata kepada Salma, aku tidak akan berangkat hingga bisa membawa Syaibah bersamaku. Sesungguhnya anak saudaraku ini telah mencapai usia balik dan ia terasing di selain kaumnya, sedang kami adalah orang-orang terhormat di kaum kami. Kami banyak sekali menangani urusan-urusan mereka. Kaum anak ini, negerinya, dan sanak keluarganya lebih baik daripada berdomisili di luar mereka atau seperti yang dikatakan Al-Muthalib. Syaibah berkata kepada pamannya, Al-Muthalib menurut banyak orang, aku tidak akan berpisah dengan ibuku hingga ia memberi izin kepadaku. Akhirnya Salma bin Amr mengizinkan Syaibah pergi bersama pamannya, dan ia serahkan Syaibah kepada Al-Muthalib. Kemudian Al-Muthalib pergi membawa Syaibah dan masuk ke Makkah bersamanya dengan membonceng untanya. Orang-orang Quraisy berkata, inilah Abdul Muthalib budak Al-Muthalib. Al-Muthalib telah membelinya. Mereka menamakan Syaibah dengan nama tersebut, Abdul Muthalib. Al-Muthalib berkata, celaka kalian. Ini anak saudaraku, Hashim. Aku membawanya dari Madinah. Al-Muthalib meninggal dunia. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Al-Muthalib meninggal dunia di Ratman, daerah di Syam. Salah seorang Arab berkata menangisinya. Sungguh sesudah Al-Muthalib, orang-orang yang berhaji merasa kehausan setelah orang dermawah, dan setelah air yang mengalir duhai seandainya Quraisy sepeninggalnya bisa seperti Dial. Syair duka cita Matrud untuk Al-Muthalib dan anak-anak Abdu Manaf. Ibnu Ishaq berkata, Matrud bin Ka'ab Al-Huzai berkata menangisi Al-Muthalib dan seluruh anak-anak Abdu Manaf begitu mendengar kematian Naufal bin Abdu Manaf, karena Naufal adalah orang yang terakhir meninggal dari mereka. Duhai malam, engkau telah menggerakkan malam-malam termasuk malam-malamku yang menyakitkan. Padahal selama ini aku tidak pernah merasa terpengaruh oleh kesedihan-kesedihan dan aku tidak pernah berobat dari petaka kematian.
Jika aku ingat saudaraku Naufal, maka itu mengingatkanku kepada hal-hal yang penting. Dan mengingatkanku kepada kuda merah. 4 orang, semuanya menjadi pemimpin. Mereka anak-anak pemimpin bagi para pemimpin. Satu meninggal di Ratman, lainnya meninggal di Salman, satunya meninggalnya di Gaza. Satunya ditempatkan di Hang Lahat, yang ditutupi di sebelah timur bangunan Ka'bah. Sesungguhnya Al-Mughirah, dan anak-anaknya, adalah orang-orang hidup dan orang-orang yang telah meninggal yang terbaik. Nama asli Abdu Manaf adalah Al-Mughirah. Orang Bani Abdu Manaf yang pertama kali meninggal dunia adalah Hashim, ia meninggal dunia di Gaza, daerah di Syam, sekarang masuk wilayah Palestina, kemudian Abdu Syams yang meninggal di Makkah, kemudian Al-Muthalib di Ratman daerah di Yaman, kemudian Naufal di Salman daerah di Irak. Menurut banyak orang, dikatakan kepada Matrud, sungguh engkau telah berkata dengan baik. Tapi, jika perkataanmu lebih baik, maka itu lebih baik lagi. Matrud berkata, beri aku waktu beberapa malam. Kemudian ia menyendiri beberapa hari, kemudian berkata, duhai mataku, bermurah hatilah, kucurkan air mata dan tumpahkan dia serta menangislah terhadap tokoh dari Ka'ab Al-Mughirah. Duhai mataku, perbanyaklah tangismu dan bersungguh-sungguhlah tangisilah keburukan diriku dalam menghadapi musibah-musibah. Tangisilah orang yang sangat dermawan, saudaraku yang terpercaya yang banyak hidangannya, dan melimpah pemberiannya yang bersih pembawaannya, dan bersemangat tinggi, yang kuat pendiriannya, dan sanggup mengerjakan hal-hal penting yang sulit ditembus, tidak mudah sakit, dan tidak takut, yang mewujudkan tekadnya. Labak burung elang di tengah-tengah Ka'ab. Jika mereka dinisbatkan kepada inti kejayaan, dan aroma keluhuran. Duhai mataku, kirimkan hadiah yang banyak kepada Al-Muthalib. Menangislah terus-menerus dengan air mata yang banyak. Hari ini ia berada di Ratman dalam keadaan terasing. Duhai, sedihnya hatiku atas kematiannya. Duhai mataku, menangislah, celakalah engkau. Engkau harus menangisi Abdu Syams di Bukit Makkah. Hashim di kuburan di antara tempat yang sunyi senyap. Angin menerbangkannya ke Gaza. Dan Naufal, ia sahabatku yang akrab yang berbeda dengan kaumnya. Sore hari ia bersama Salman berada di kuburan daerah yang tak berpenghuni. Aku tidak pernah menemui orang non-Arab, dan orang Arab sekalipun yang seperti mereka. Jika unta pilihan membawa mereka, negeri-negeri menjadi sepi tanpa mereka. Padahal sebelum ini mereka adalah hiasan bagi orang-orang. Mereka dimusnahkan oleh zaman ataukah pedang-pedang mereka telah tumpul ataukah setiap orang yang hidup itu pada akhirnya harus menjadi santapan kematian. Sepeninggal mereka, aku menjadi menerima dari kaum itu kemunculan wajah mereka, dan ucapan salam mereka. Duhai mataku, tangisilah Abu Asisya Su Asisya Jiyad. Mereka menangisinya karena sedih atas kematiannya seperti unta yang dibiarkan mati. Mereka menangisi orang mulia yang berjalan di atas kakinya. Mereka meratapinya dengan kucuran air mata setelah tetesan air mata. Mereka menangisi orang yang panjang depanya yang mempunyai tempat air yang memancar yang pantang menzalimi orang lain dan dermawan dengan pemberian. Mereka menangisi Amri yang agung ketika kematian datang kepadanya sedang ia dalam keadaan murah hati, dan senyum manis kepada tamu-tamu di petang hari. Mereka menangisinya dengan merendahkan diri karena sedih. Duhai betapa lamanya mereka dalam kesedihan dan ratapan tangis. Mereka menangisinya ketika zaman menampakkan diri kepada mereka dengan pipi yang membiru seperti unta. Mereka mengenakan ikat pinggang di pinggang mereka ketika zaman menyeret berbagai peristiwa. Aku menghabiskan malamku dengan memperhatikan bintang-bintang karena sedih. Aku menangis dan Syajwi, anak kecilku, ikut menangis bersamaku. Tidak ada pemimpin-pemimpin yang bisa disejajarkan dengan mereka, dan orang-orang yang mereka tinggalkan juga tidak sama dengan mereka. Anak-anak mereka adalah anak-anak terbaik. Dan jiwa mereka adalah jiwa terbaik dalam menggapai cita-cita. Betapa seringnya mereka menghadiahkan kuda jantan yang kencang larinya dan sigap kuda betina yang cepat larinya di kalangan kuda-kuda betina. Pedang-pedang asli dari India. Tombak-tombak panjang seperti tali sumur yang panjang dan pelayan-pelayan yang lebih diutamakan diberikan kepada mereka. Ketika ia diminta untuk memberikan sesuatu jika dan orang-orang lain ikut menghitung bersamaku hasil kerja mereka, maka aku tidak bisa menghitung semua hasil kerja mereka. Mereka adalah penunjuk jalan. Dan kaum yang berbangga diri dengan nasab yang paling bersih. Mereka adalah hiasan rumah-rumah yang mereka tempati. Namun rumah-rumah tersebut kini menjadi jalang dan lengang. Aku berkata, sedang mataku menaikkan air matanya. Allah tidak akan menjauhkan pemilik-pemilik karya nyata. Ibnu Ishaq berkata, Abu Asisya Su Asisya Jiyad ialah Hashim bin Abdu Manaf. Abdul Muthalib bertugas memberi air minum dan menjamu orang-orang yang berhaji. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Abdul Muthalib menjabat sebagai penanggung jawab pemberian minum kepada jamaah haji dan jamuan kepada mereka setelah pamannya, Al-Muthalib. Ia kerjakan kedua tugas tersebut kepada manusia, dan mengerjakan untuk kaumnya apa saja yang dulunya dikerjakan nenek moyangnya untuk kaumnya.
Abdul Muthalib mendapatkan kehormatan di kaumnya yang tidak pernah dicapai seorang pun dari nenek moyangnya. Ia dicintai kaumnya, dan keberadaannya amat penting bagi mereka. 0000. Bab 28. Penggalian dan perselisihan tentang sumur Zam-Zam. Sebab penggalian sumur Zam-Zam. Ibnu Ishaq berkata, ketika Abdul Muthalib sedang tidur di Hajar Aswad, ia bermimpi didatangi seseorang yang memerintahkannya menggali sumur Zam-Zam. Ibnu Ishaq berkata, yang pertama kali dilakukan Abdul Muthalib adalah menggali sumur Zam-Zam. Hal ini persis seperti dikatakan kepadaku oleh Yazid bin Abu Habib al-Misri dari Marsid bin Abdullah al-Yazani dari Abdullah bin Zurair al-Ghafiqi, ia mendengar Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu bercerita tentang sumur Zam-Zam ketika Abdul Muthalib diperintah untuk menggalinya. Ali bin Abu Talib berkata bahwa Abdul Muthalib berkata, aku sedang tidur di Hajar Aswad, tiba-tiba seseorang datang kepadaku kemudian berkata, galilah Taibah, aku berkata, apa Taibah itu? Orang tersebut langsung pergi dariku. Esok harinya, aku kembali ke tempat tidurku semula, Hajar Aswad kemudian tidur di dalamnya, tiba-tiba orang kemarin datang lagi kepadaku dan berkata, galilah Barah, aku bertanya, apa Barah itu? Orang tersebut langsung pergi. Esok harinya, aku kembali ke tempat tidurku semula, Hajar Aswad kemudian tidur di dalamnya, tiba-tiba orang kemarin datang lagi dan berkata, galilah Al-Madnunah, aku bertanya, apa Al-Madnunah itu? Orang tersebut langsung pergi dariku. Esok harinya, aku kembali ke tempat tidurku semula, Hajar Aswad kemudian tidur di dalamnya, tiba-tiba orang kemarin datang lagi kepadaku dan berkata, galilah Zam-Zam, aku bertanya, apa Zam-Zam itu? Orang tersebut berkata, air Zam-Zam tidak pernah habis, airnya melimpah, dan memberi minum kepada jamaah haji yang agung itu. Zam-Zam terletak di galian burung gagak hitam di rumah semut.